Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Asyifa Yumna Zahra selaku salah satu asisten pengampu modul 2, yaitu Bill of Material. Oke, untuk video kali ini kita akan melakukan pembuatan bom solid dan juga drawing 2 dimensi menggunakan software SolidWorks. Oke, yang pertama bisa dibuka dulu software SolidWorks-nya. Nah, di sini teman-teman sebelum melakukan pembuatan bom solid, pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah membuat explode view dari desain yang sudah teman-teman rakit atau assembly. Jadi setelah teman-teman assembly, teman-teman bisa langsung explode view pada setiap part-part yang sudah dirakit. Nah, untuk videonya bisa disimak di video modul 1. Jika sudah dipastikan telah melakukan explode view, teman-teman bisa langsung Ctrl New. Lalu kita akan beralih menggunakan photo drawing. Saya diklik drawing, lalu klik OK. Untuk sheet format, kita akan menggunakan ukuran A3 ISO. Nah, setelah ini akan muncul lembar kerja dari pembuatan bom solid ini. Oke, yang pertama kita akan melakukan penyetingan terlebih dahulu pada lembar kerja ini dengan cara kita klik ke Option. Lalu kita pilih dokumen properties, kita ke annotation, lalu kita ubah text font, yaitu menggunakan Times New Roman. Untuk font style, yaitu regular saja, jika sudah di OK. Setelah itu kita juga atur di bagian dimension, kita pilih font, yaitu Times New Roman. OK. Lalu untuk primary precision, kita pilih none. Lalu untuk dual precision, kita pilih none. Lalu annotation view layout, kita pilih 10 atau kita samakan yaitu 10. Jika sudah, kita ke tabel, kita ubah font, Times New Roman. Oke. Jika sudah, bisa di checklist saja. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan memunculkan desain mobil kita yang sudah kita buat dengan cara di bagian open dokumen. Teman-teman bisa klik folder atau file yang sudah ada, atau misal di sini belum ada filenya, teman-teman bisa klik browse. Jika sudah, bisa di checklist bisa diklik 2 kali. Nah, lalu kita akan melakukan checklist pada bagian show in export or model brick state, di mana ini menjadi patokan apabila teman-teman sudah melakukan export view. Jika belum, maka tidak ada tampilan seperti ini. Jika sudah, bisa langsung checklist. Lalu untuk bagian orientation, kita pilih yang isometri. Apabila di tempat teman-teman tidak ada gambar mobil seperti ini, mungkin di bagian preview belum di checklist. Jika sudah, lanjut saja kita atur di bagian display style. Kita pilih yang bagian shade with edge untuk memperjelas gambar dari desain kita. Lalu untuk scale atau ukurannya, kita pilih yang use custom scale. Di sini kalian bisa atur apabila dirasa dari mobil teman-teman itu ukurannya itu besar atau terlalu besar, maka teman-teman bisa ubah atau perkecil bagian sebelah kanan ini, atau kita buat ukuran 1:7, maka nanti ukurannya akan semakin kecil. Tapi jika di desain teman-teman itu sudah terlalu besar atau terlalu kecil dan ingin memperbesar desain, maka kita perkecil dari angkanya, misal 3. Nah, maka ukuran desain itu lebih besar. Nah, di sini saya akan melakukan perbandingan yaitu 1:6. Oke, jika sudah, teman-teman bisa arahkan saja ke lembar kerja di ujung atas sebelah kanan. Nah, maka akan menampilkan desain yang sudah teman-teman explore. Oke, jika sudah, bisa di checklist. Selanjutnya kita akan melakukan penomoran, memunculkan penomoran pada setiap part-part yang ada di sini. Dengan cara pada bagian annotation, teman-teman bisa
pilih antara balon dan juga auto balon. Untuk perbedaannya ini, untuk balon ini kita akan melakukan penomoran secara manual dari setiap urutan proses assembly. Sebagai contoh, misal teman-teman sudah melakukan perakitan yang pertama yaitu berupa lips dan juga bagian front bumper. Maka nanti penomorannya angka pertama kita akan melakukan di bagian lips ini. Sedangkan untuk auto balon itu dilakukan secara secara otomatis, di mana apabila teman-teman sudah melakukan semua assembly ini, di mana auto balon ini nanti akan secara otomatis mengetahui mana urutan pertama dari part-part yang kalian assembly. Jadi untuk memudahkan pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan yang auto balon. Bisa diklik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk pattern type, teman-teman bisa menggunakan yang segi 4 atau layout balon to square, di mana penomorannya itu berada di atas, bawah, kanan, dan kiri. Jika sudah, bisa di checklist. Nah, di sini penomorannya ada yang melebihi dari margin atau lembar kerja. Tenang aja, teman-teman bisa perbaiki dengan cara bisa diklik sekali, lalu arahkan tanda panahnya ini ke bawah. Begitupun yang kanan kiri juga. Teman-teman jika ingin memperbaiki lagi atau mempermudah dalam penglihatan, teman-teman bisa ubah balonnya juga ini ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Oke, yang ada tanda bersilang ini bisa diperbaiki saja. Nah, jika dirasa sudah cukup, bisa di checklist. Oke, selanjutnya kita akan memunculkan BOM solid atau detail-detail dari penamaan atau quantity dari setiap part yang ada di mobil teman-teman dengan cara klik bagian annotation, lalu pilih yang tables. Di sini kita akan memilih bill of materials. Nah, selanjutnya kita akan arahkan kursor ke bagian desain. Jika sudah, kita pilih yang bagian parts only, karena nanti akan memunculkan setiap detail dari proses perakitan ini. Jika sudah, bisa di checklist. Nah, maka akan tertampil seperti yang ada di kursor ini, maka bisa dipaskan pada garis tepi sebelah kiri atas. Bisa checklist. Selanjutnya, untuk item number dan juga part number, kita akan ubah penamaannya. Bisa diklik 2 kali, lalu kita ubah penamaannya yaitu menjadi part number. Sedangkan part number sendiri kita akan ubah penamaannya menjadi part name. Sedangkan untuk description dan juga quantity kita tidak perlu ubah. Nah, untuk pengisian pada setiap part di bagian description, teman-teman bisa sesuaikan saja apakah part-part tersebut itu dibeli atau dibuat. Nah, untuk part yang dibeli ini ada di bagian back Excel dan juga ada di right front Excel. Kalian bisa klik saja lalu klik 2 kali, keep link, bisa isikan yaitu dibeli. Ini untuk pengisiannya dilakukan secara manual, satu-satu dari semua part ini. Lalu untuk underframe yaitu dibuat.
Di sini akan saya cepatkan saja ya. Oke, jika sudah, sekarang kita akan melakukan edit font pada tabel ini. Kita bisa klik di bagian atas. Lalu klik pada bagian use document font ini. Kita klik Times New Roman. Oke, jika sudah, untuk ukurannya yaitu 12. Oke, jika sudah, kita akan melakukan edit sheet di bagian bawah ini. Kita akan ubah dengan cara kalian klik kanan pada bagian sheet, lalu pilih edit sheet format. Pada bagian title, teman-teman bisa ubah menjadi penamaan mobil dari tema mobil kali ini, yaitu GT3 car. Lalu pada bagian atas ini teman-teman bisa isi dengan nama PT teman-teman. Bisa di Ctrl copy. Isikan PT. Saya ambil contoh yaitu PT Asisten. Oke, jika sudah, untuk bagian drawing now ini teman-teman bisa tulis nama kelompok teman-teman semua. Saya contohkan kelompok 34. Oke, jika sudah, teman-teman bisa ubah untuk fontnya menggunakan Times New Roman. Oke, ukurannya bebas. Saya pilih 24. Oke, ukurannya 24. Ini juga kita ubah fontnya jadi 24. Oke, jika sudah, teman-teman bisa exit dengan cara klik bagian tanda panah ini. Nah, untuk pembuatan bom solid, cut. Oke, jika sudah, kita akan menampilkan satu desain lagi, yaitu desain mobil yang teman-teman, tapi versi yang sudah jadi atau menjadi satu kesatuan dengan cara kalian pilih yang bagian drawing, lalu tambahkan model view, lalu klik 2 kali pada mobil. Namun kali ini tidak perlu kita checklist bagian show in export or model brick state. Nah, teman-teman bisa pilih isometrik. Lalu untuk display stylenya pilih yang sebelah kanan.
nomor 2. Lalu untuk scale-nya kita buat lebih kecil. Kita custom. Saya pilih 1:7. Kita cek. Oke, cukup. Kita taruh di sebelah dari desain yang sudah kita explode. Apabila teman-teman rasa masih terlalu besar, teman-teman bisa taruh di sebelah kiri bawah juga tidak apa-apa. Karena di sini tabelnya tidak muat, teman-teman bisa taruh di bagian bawah dari desain yang sudah kita explode. Jika sudah, bisa di checklist. Oke, untuk pembuatan bom solid sudah selesai. Selanjutnya kita bisa save saja. Save all. Lalu kita pilih dokumen, folder yang sudah teman-teman buat. Lalu beri penamaan yaitu bom solid. Jika sudah, bisa di save saja. Oke. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada pembuatan drawing 2 dimensi. Untuk itu kita akan control new atau membuat lembaran baru. Kita pilih drawing, klik OK. Jika sudah, kita akan memilih ukuran lembar kerja yaitu A4. Jika sudah, klik OK. Sama seperti sebelumnya, kita akan melakukan pengaturan pada lembar kerja. Kita klik pada bagian option, lalu ke dokumen properties, kita pilih dimension, kita ubah ukuran font, yaitu Times New Roman, font style yaitu regular, sudah kita klik OK. Lalu untuk primary precision kita pilih titik 1, dan untuk dual precision kita pilih none. Lalu untuk offset distance kita samakan yaitu 10. Oke, jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita akan memunculkan part yang akan kita buat ukuran, yaitu dengan cara kita ke drawing dan kita klik model view. Di sini tidak ada part yang saya inginkan, pada itu kita klik browse. Di sini saya akan mencontohkan pada part garden, kita klik open. Nah, di sini kita akan atur terlebih dahulu untuk display style, kita pilih yang bagian tengah ini atau bagian hidden lines remove. Lalu untuk scale, kita atur di use custom scale dengan ukuran, karena di sini saya rasa terlalu besar, saya akan perkecil dengan cara 2:1,5. Oke, mungkin saya rasa segini cukup. Jika sudah, bisa diarahkan saja ke pojok kiri bawah, lalu ke sebelah kanan, sebelah atas, dan agak serong ke kanan untuk tampak pandangan isometri. Jika sudah, bisa di checklist. Nah, di sini teman-teman, ini merupakan beberapa tampilan tampak pandangan dari garden sendiri, di mana di sebelah kiri ini adalah tampak bagian depan, ini pada bagian samping kanan dan kiri, dan ini adalah bagian paling atas atau sisi atas. Untuk pembuatan ukuran pada setiap sisi-sisi ini, teman-teman bisa ke bagian annotation, lalu kita klik Smart Dimension. Nah, di sini teman-teman bisa beri ukuran yang sekiranya sangat dibutuhkan atau yang nanti dibutuhkan saat teman-teman melakukan produksi. Sebagai contoh, ini ketinggiannya, lalu untuk lebarnya, lalu untuk sisi miringnya berapa, lalu untuk diameter lingkarannya berapa. Untuk isometri ini teman-teman tidak perlu beri ukuran ya, cukup pada 3 pandangan ini saja. Oke, ini sama. Oke, jika dirasa sudah cukup,
teman-teman bisa beralih ke pengeditan pada sheet-nya. Teman-teman bisa klik kanan atau matikan terlebih dahulu untuk Smart Dimension-nya. Jika sudah, kita klik kanan, lalu kita edit sheet format. Di sini untuk bagian atas dari title, kita beri penamaan, yaitu nama mobil dari teman-teman yang sudah dibuat, yaitu contoh GT3 Car. Lalu untuk titelnya, teman-teman ganti dengan nama part, yaitu ada Gardan. Lalu untuk drawing now ini kita samakan pada part number yang ada di BOM solid. Di sini Gardan saya contohkan yaitu nomor 01. Nah, untuk ukuran atau font yang kita gunakan yaitu kita menggunakan Times New Roman. Ukurannya yaitu 24. Yang ini juga kita ganti. Menjadi 24 ukurannya. Oke, jika sudah, maaf sebelumnya untuk bagian material ini kita juga akan isi. Kita akan isi dengan material PVC foam. Oke, bisa. Jika sudah, teman-teman bisa exit sketch dengan cara sebelah sini. Di sini teman-teman bisa rapikan juga, agak ke atasin juga bisa. Oke, jika sudah teman-teman bisa save saja dengan penamaan yaitu sama, yaitu Gardan drawing. Di sini saya beri penamaan Gardan drawing. Bisa di save. Begitupun untuk part-part yang lain sama cara-caranya dan langkah-langkahnya. Teman-teman bisa sesuaikan saja. Mungkin itu saja untuk pembuatan drawing 2 dimensi dan juga pembuatan BOM solid. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.